Jika kamu seorang pengusaha atau pemilik bisnis yang menggunakan Twitter untuk mengembangkan kehadiran media sosial kamu, maka teruslah menonton video ini karena aku akan melakukan ulasan lengkap tentang platform otomatisasi Twitter, Hype Fury. Dan karena platform ini gratis, ini berarti kamu bisa menjadwalkan postingan terlebih dahulu. Kamu juga bisa menganalisisnya dan melihat seberapa baik performanya. Bahkan, kamu juga bisa menggunakan Hype Fury untuk menghasilkan ide dari tweet-tweet yang berkinerja baik dalam industri kamu. Pastikan untuk menonton seluruh video karena kita akan membahas semuanya yang perlu kamu ketahui tentang platform ini, kelebihan dan kekurangan, dan lainnya. Dan dengan semua itu, mari kita mulai. Oke, jadi jika kamu klik link di deskripsi di bawah, kamu akan dibawa ke halaman ini, di mana kamu bisa mencoba Hype Fury secara gratis dan tidak memerlukan kartu kredit. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah masuk dengan Twitter dan dari sana kamu bisa mencoba Hype Fury secara gratis. Tapi untuk membahas rencana harga mereka sebenarnya memiliki 3 rencana yang bisa kamu gunakan. Yang pertama tentunya adalah uji coba gratis selama 7 hari dan mereka memiliki 2 rencana lainnya, standar dan premium. Jika kamu memilih untuk ditagih setiap bulan, maka rencana standar akan menghabiskan biaya sekitar $15 per bulan. Sedangkan rencana premium akan menghabiskan biaya sekitar $40 per bulan. Aku rasa kebanyakan dari kalian yang menonton bisa menggunakan rencana standar, karena dengan rencana standar kamu memiliki akses ke 3 akun Twitter, 12 total akun sosial yang terhubung, kamu bisa menjadwalkan tweet dan thread tanpa batas lebih dari 2 hari dibandingkan dengan rencana gratis. Dan fitur yang penting lainnya adalah kamu bisa menyimpan draft berbeda dengan rencana gratis. Untuk rencana premium, kamu bisa mendapatkan akses ke berbagai analitik tambahan seperti pertumbuhan pengikut dan klik profil serta akses ke komunitas premium mereka, di mana mereka membahas taktik pertumbuhan dan tips monetisasi Twitter. Sekali lagi, ini tidak terlalu diperlukan kecuali kamu serius tentang pertumbuhan di Twitter. Dan jika aku pergi ke blog mereka, kamu akan melihat bahwa mereka memiliki banyak panduan utama yang bisa kamu baca. Dan ini bisa mengajarkan kamu banyak hal, tidak hanya tentang Twitter, tapi juga LinkedIn, Instagram, dan bahkan Facebook. Aku sangat merekomendasikan agar kamu memeriksa sumber daya ini. Ini sepenuhnya gratis, dan kamu bisa belajar banyak dari membaca semua artikel ini. Sekarang, untuk menunjukkan kepada kamu tampilan dalam platform ini adalah tampilan dashboard. Dan di sini, di sudut kanan bawah, aku bisa memilih untuk menulis. Dan jika aku klik itu akan memungkinkan aku untuk menulis. Untuk beberapa opsi yang mereka berikan kepada kami. Kamu bisa menambahkan emoji, mengunggah media, menambahkan polling, atau bahkan menghabiskan kutipan. Ini sangat bagus jika kamu mencari ide. Kamu bisa klik di sini. Jadi, aku klik ini. Kamu akan melihat bahwa ini akan menghasilkan kutipan dari Ice Cube. Dan kutipan apapun yang diberikannya, itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk tweet kamu. Dan kemudian di sini, di mana ada tanda tambah, aku bisa menambahkan tweet lainnya. Jadi jika aku ingin ini menjadi thread, ini cara aku melakukannya. Kamu bisa melihat di sini. Ini juga membuat tweet akhir yang custom untuk semua postingan kamu. Dan ini sepenuhnya dapat disesuaikan. Jadi jika aku mau, aku bisa mengubah apapun di sini. Dan itu akan mengubah bagaimana akhir dari semua tweet aku di masa depan. Di bawah sini, di sudut kiri bawah, aku bisa mengelola kategori. Dan aku juga bisa mengatur ini sebagai postingan evergreen. Dan kemudian, jika aku klik pada panah ini, kamu bisa melihat bahwa aku memiliki opsi untuk menunda antara tweet. Aku bisa secara otomatis meretweetnya, dan aku juga bisa otomatis membagikannya di Instagram, LinkedIn, dan Facebook di sini. Jika aku puas dengan apa yang aku tulis, maka aku akan klik tambahkan ke antrean di sini. Dan aku juga bisa langsung mempostingnya sekarang atau menyimpannya sebagai draft. Jika aku menambahkannya ke antrean, itu akan memposting kapanpun aku mengatur di jadwal postingan aku. Jadi aku menunjukkan kepada kamu, aku akan menambahkan ke antrean. Dan kemudian aku akan pergi ke antrean di sini. Dan seperti yang kamu lihat, aku sudah memiliki tweet yang dijadwalkan untuk keluar besok. Dan kemudian pada hari Jumat, tweet yang baru saja aku tulis akan keluar pada hari itu. Sekali lagi, mengatur ini sebagai postingan evergreen. Aku bisa menyematkan postingan. Jadi itu akan berhenti bergerak kemanapun. Aku bisa mengedit postingan, aku bisa mempostingnya sekarang, atau aku bisa menghapus postingan. Jika aku mengklik edit postingan di sini, itu akan muncul dengan editor serta bagaimana tampilan pratinjaunya. Jadi jika aku mau, aku bisa kembali ke tombol plus di sini dan menambahkan tweet lainnya. Dan kemudian hanya mengatakan sesuatu yang acak, yang kemudian kamu bisa melihat itu diperbarui secara real time. Aku juga bisa menjadwalkan postingan untuk keluar pada waktu dan tanggal tertentu daripada menambahkannya ke antrean yang mengikuti jadwal postinganku. Jadi, untuk menyesuaikan jadwal postingan kamu akan pergi ke antrean di sini dan kemudian klik perbaharui jadwal posting kamu di sini. Ini akan membawamu ke halaman ini, di mana kamu bisa menambahkan berbagai slot untuk setiap hari. Jadi, misalnya, jika aku ingin memilih setiap hari pada pukul 12.30 PM, aku akan klik tambahkan slot di sini. Dan kemudian, itu akan memberi aku opsi untuk menambahkan slot normal, slot evergreen, slot Instagram, slot LinkedIn, atau slot Facebook. Untuk ini, aku hanya akan memilih tambahkan slot baru. Dan kemudian, seperti yang kamu lihat, itu menambahkan 12.30 ke setiap hari. Dan aku ingin mengeluarkannya. Maka aku bisa langsung mengkliknya. Dan kemudian itu akan menghilang. Dan aku juga bisa mengklik tombol ini di sini, di mana tertulis buat jadwalku lebih alami. Yang pada dasarnya akan memberikan beberapa variasi waktu
agar terasa lebih otentik daripada memposting setiap hari pada waktu yang ketat. Sekarang, jika aku turun ke bagian pembuat keterlibatan, ini pada dasarnya akan memungkinkan aku untuk melihat feedku langsung dari Hype Fury. Dan kemudian aku memiliki akses ke semua pintasan keyboard ini. Aku bisa mengirim balasan dan aku bisa menyukainya, meretweetnya, atau hanya mengutip tweet tersebut. Ini akan didasarkan pada profil kamu dan kamu tahu siapa yang kamu ikuti dan siapa pengikut kamu. Jadi ya, untuk kamu itu akan menunjukkan postingan yang berbeda. Jika aku turun ke bagian pelacakan, aku bisa mengklik analitik di mana itu akan menunjukkan banyak data keren yang bisa aku lihat. Aku bisa melihat tingkat keterlibatan, tayangan, tweet, dan kemudian aku juga bisa menyaringnya melalui tayangan tertinggi, keterlibatan, atau apapun. Jadi misalnya aku ingin mengubahnya hanya pada tayangan. Jadi itu pada dasarnya akan menyaringnya dari postingan yang memiliki tayangan terbanyak sampai postingan yang memiliki tayangan paling sedikit. Dan kemudian selanjutnya kamu memiliki postingan evergreen kamu. Jadi ini pada dasarnya adalah daftar kurasi dari semua postingan terbaik kamu. Seperti yang kamu lihat dari jadwal posting, kamu bisa menambahkan slot evergreen. Jadi kapanpun salah satu dari itu ditambahkan ke kalender kamu, Hype Fury pada dasarnya akan meretweet postingan evergreen secara acak. Dan dengan cara itu, timeline kamu bisa tetap aktif bahkan ketika kamu sibuk atau kamu tidak ada. Twitter, ada begitu banyak postingan yang dibuat setiap menit. Jadi jika kamu memiliki salah satu dari slot evergreen ini, itu akan memungkinkan kamu menjangkau lebih banyak orang di Twitter. Di sini, di kotak alat, kamu bisa melihat bahwa Hype Fury sebenarnya terintegrasi dengan Gumroad dan kemudian kamu juga bisa membuat postingan penjualan di Twitter. Jadi jika aku pergi ke penjualan berbasis waktu dan aku klik buat penjualan, itu akan memungkinkan aku untuk menambahkan tautan ke produk aku. Aku bisa menambahkan gambar dan kemudian aku bisa memilih waktu mulai penjualan serta durasinya. Dan dari sini, aku bisa menambahkannya ke salah satu tweetku. Kamu juga bisa menggunakan auto retweeter untuk secara otomatis meretweet akun Twitter lainnya. Dan sekali lagi, ini hanya cara lain yang bagus untuk tetap aktif di platform dan berinteraksi dengan orang lain. Sekarang, mungkin fitur terbaik tentang Hype Fury adalah halaman ini di sini, yaitu halaman pembuatan. Dan ini pada dasarnya adalah di mana kamu bisa memilih berbagai kategori untuk mendapatkan inspirasi dari mereka. Misalnya, kamu memiliki kategori seperti pemasaran, menghasilkan uang secara online, hubungan, membangun audiens, kewirausahaan, dan kebugaran serta nutrisi. Untuk contoh ini, katakanlah aku ingin mendapatkan inspirasi dari ceruk kewirausahaan. Dan jika aku mengklik itu akan memungkinkan aku untuk melihat banyak tweet berkinerja tinggi dalam industri itu. Dan jika aku suka apa yang dikatakan, maka aku bisa mengklik tombol ini di sini. Dan kemudian itu akan memungkinkan aku untuk menyalinnya ke draftku, di mana aku bisa mengubahnya sesuai keinginan. Ya, seperti yang kamu lihat, platform ini sangat mudah digunakan. Kamu hanya perlu mengklik tombol ini di sini, mulai menulis, dan kemudian kamu bisa menjadwalkannya untuk waktu yang akan datang. Atau kamu bisa menyimpannya ke draft, di mana kamu bisa melihat secara real time bagaimana seharusnya tampil saat dipublikasikan. Sekarang, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan platform ini. Kelebihannya adalah dapat mengelola beberapa akun media sosial. Ada panel inspirasi yang bisa kamu filter melalui berbagai kategori untuk mendapatkan ide untuk postingan kamu. Ada analitik, di mana kamu bisa melacak performa semua postingan kamu yang berbeda, sehingga kamu bisa mengubah strategi kamu untuk melakukan lebih banyak hal yang berhasil sambil menghindari apa yang tidak berhasil. Juga sangat mudah digunakan. Seperti yang kamu lihat dari apa yang aku tunjukkan, kamu hanya perlu mengklik tombol compose dan kamu bisa mulai menulis tweet kamu sesegera mungkin. Dan juga memiliki uji coba gratis selama 7 hari. Jadi jika kamu tidak yakin apakah kamu ingin menggunakan platform ini, coba saja uji coba tersebut. Dan dari sana kamu bisa melihat apakah kamu ingin benar-benar membayar untuk platform ini atau jika kamu ingin menggunakan platform yang berbeda. Kekurangannya adalah cukup terbatas, kecuali kamu membayar untuk rencana standar atau premium. Tetapi seperti yang aku katakan, mereka memiliki uji coba gratis 7 hari dan dengan semua fitur mereka, aku pikir ini sepadan dengan biayanya. Secara keseluruhan, tumbuh dan memonetisasi audiens kamu di Twitter jauh lebih mudah jika kamu menggunakan platform seperti Hype Fury. Jadi patut dicoba setidaknya untuk melihat apakah itu memenuhi kebutuhan kamu. Dan jika kamu menggunakannya dengan baik, itu pasti bisa meningkatkan jumlah pengikut kamu serta meningkatkan pendapatan untuk bisnis kamu. Sekali lagi, jika kamu tertarik, kami akan meninggalkan link di deskripsi di bawah untuk kamu cek. Dan ya, itu saja yang perlu kamu ketahui tentang Hype Fury. Aku harap kamu bisa mendapatkan banyak nilai dari video ini. Dan jika iya, pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk video-video lainnya seperti ini. Kami membuat banyak panduan dan tutorial bagaimana cara membantu para pengusaha baru memulai bisnis mereka sendiri. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya.